Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita diberikan nikmat Islam, iman, dan yang kedua kalinya solawat beriringan salam kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Mastura. Saya mahasiswa Institut Islam Ma'arif Jambi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kelas malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Miftahul Rizik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas pendidikan Islam, yang mana pendidikan Islam merupakan suatu sistem pendidikan yang tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membina karakter, spiritualitas dan moralitas peserta didik. Pendidik Islam memiliki peran strategi dalam membantu karakter dan moral umat. Asas histori dalam pendidikan Islam. Asas histori menekankan pentingnya belajar sejarah perkembangan pendidikan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga era kontemporer. Nilai-nilai seperti tauhid, akhlak, dan keilmuan telah menjadi pondasi utama sejak awal Islam itu lahir. Nah, tujuan asas histori adalah yang pertama adalah menjaga kesinambungan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Yang kedua, menghindari pengulangan kesalahan di masa lalu. Yang ketiga, mengenali sistem keberadaan pendidik terdahulu untuk dijadikan inspirasi. Contoh penerapan asas historis adalah yang pertama adalah model pendidikan integratif atau ilmu agama dan sains yang dapat diterapkan. Yang kedua, peran masjid sebagai pusat pendidikan seperti yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang ketiga, penggunaan kitab sebagai sumber ajar yang tetap relevan hingga saat sekarang ini. Kita harus sadar betul bahwa manusia itu adalah sebagai hamba Allah. Yang mana sebagai hamba Allah, yang pertama kita harus mempunyai asas tauhid, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segala aktivitas ekonomi termasuk dalam pendidikan harus berlandaskan dengan pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan semata-mata untuk keuntungan duniawi, tetapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah asas keadilan pendidikan Islam, menekankan distribusi sumber daya pendidikan secara adil, termasuk akses pendidikan bagi semua golongan masyarakat. Yang selanjutnya adalah asas amanah dan tanggung jawab, yang mana pengelolaan dana dan sumber daya pendidikan harus dilakukan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya itu adalah asas ukhuwah, yang mana di sini adalah persaudaraan. Dalam ekonomi pendidikan, prinsip kebersamaan dan solidaritas sosial sangat ditekankan, seperti membantu siswa yang kurang mampu. Yang selanjutnya adalah asas efisiensi dan produktivitas. Sumber daya pendidikan seperti dana, tenaga pengajar, dan fasilitas harus digunakan secara optimal dan produktif. Yang berikutnya adalah asas sosial dalam pendidikan Islam, yang mana asas sosial pendidikan Islam menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun keadaban sosial, persaudaraan, dan kepekaan terhadap masalah sosial. Beberapa bentuk asas sosial dalam pendidikan Islam adalah yang pertama adalah asas ukhuwah Islamiyah. Pendidik harus membangun rasa persaudaraan antara sesama muslim tanpa membedakan status sosial, etis, atau bangsa. Yang kedua, asas tolong-menolong. Pendidik harus didorong untuk bersikap saling bantu-membantu dalam kebaikan takwa, baik di antara siswa, guru, maupun masyarakat luas. Yang ketiga itu adalah asas musyawarah. Dalam mengambil keputusan di lingkungan pendidikan, Islam menganjurkan musyawarah untuk mencari solusi terbaik bersama-sama. Selanjutnya adalah asas politik dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki peran tinggi dalam membentuk warga negara yang sadar akan tanggung jawab politiknya. Asas ini mencakup pendidikan, demokrasi, keadilan, dan etika kepemimpinan dalam perspektif Islam. Nah, asas kepemimpinan pendidikan Islam harus membentuk calon-calon pemimpin yang adil, bertanggung jawab, berpegang teguh pada syariat Allah.
Yang selanjutnya adalah asas tanggung jawab. Setiap individu diajarkan bahwa dirinya bertanggung jawab tidak hanya terhadap dirinya tetapi juga terhadap masyarakat dan negara. Yang selanjutnya adalah asas ketaatan hukum kepada Allah. Politik dalam pendidikan Islam harus mengajarkan bahwa ketaatan utama adalah kepada Allah, bukan sekadar kepada hukum buatan manusia. Selanjutnya adalah asas psikologis dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam memperhatikan perkembangan psikologis peserta didik. Pendekatan ini menekankan pentingnya pelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak dan membentuk kepribadian yang seimbang antara akal, hati, dan tindakan. Nah, beberapa bentuk asas psikologis dalam pendidikan. Yang pertama adalah asas perkembangan pendidikan di dalam Islam, memperhatikan tahap-tahapan perkembangan akal, emosi, spiritual peserta didik, mengajarkan sesuatu usia dan kematangan mental mereka. Selanjutnya ada asas individualitas. Setiap individu dipandang unik. Pendidikan Islam menghargai perbedaan bakat, minat, dan kemampuan setiap peserta didik. Selanjutnya adalah asas motivasi pendidikan, menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak untuk berbuat baik, berilmu, dan bertakwa. Anak perlu diberi dorongan internal, ikhlas karena Allah dan bukan karena hukuman ataupun karena penghargaan, agar semangat mereka belajar bukan karena takut ataupun terpaksa. Asas pandangan keteladanan guru dan orang tua menjadi contoh nyata, menjadi teladan yang baik dalam akhlak ibadah dan mu'alamah anak. Mudah belajar dari contoh hidup daripada sekedar teori. Nah, karena anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat. Berikutnya adalah asas filsafat dalam pendidikan Islam, yang mana asas filsafat adalah prinsip dasar yang berpijak pada pandangan hidup Islam tentang manusia, kehidupan, dan tujuan pendidikan. Nah, pendidikan Islam dibangun atas dasar keyakinan terhadap hakikat penciptaan manusia dan hubungannya dengan alam, dengan Allah, dan sesama. Yang berikutnya adalah asas tauhid atau keimanan kepada Allah. Segala aspek pendidikan berpangkal pada pangkuan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Pendidikan harus menanamkan kesadaran bertauhid sejak dini. Selanjutnya adalah asas ilmu. Sebagai ibadah, menuntut ilmu dalam Islam adalah bentuk ibadah. Oleh karena itu, pendidikan harus mendorong niat ikhlas dan menjadi ilmu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya adalah asas adab dan akhlak. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia beradab, bukan hanya cerdas tapi juga berakhlak. Itulah tadi presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.